Sausnya creamy, dagingnya juicy, dan semakin pas dengan tambahan sayuran segar. Dan kabar baiknya, resep ini tidak menggunakan krim ataupun tepung sebagai pengental sausnya. Jadi, lebih rendah lemak, rendah kalori, dan juga bebas gluten. Yuk tonton videonya sampai selesai. Kita mulai dari menyiapkan sayurannya dulu. Kupas dan potong kasar wortel dengan ukuran yang tidak terlalu kecil, agar pada saat dimasak dan disajikan, teksturnya akan tetap crunchy. Tapi kalian bisa potong tebal dan memanjang jika kalian mau. Selanjutnya, kita potong tomat cherry secara vertikal menjadi 2 bagian. Tomat cherry ini akan disajikan fresh untuk menambahkan rasa asam yang segar nantinya. Potong kecil-kecil brokoli dan kembang kol, lalu rendam dengan air garam kurang lebih 10 menit untuk membersihkan dari ulat atau kotoran lainnya. Selagi menunggu, mendidihkan air untuk merebus sayuran dan bahan yang akan dipakai sebagai sausnya nanti. Pertama-tama, rebus dulu bahan untuk sausnya, yaitu kembang kol, bawang putih, dan rosemary segar. Tambahkan juga 1 sendok teh pura sea salt. Oh ya, kalau tidak ada rosemary segar, kalian bisa menggantinya dengan dried rosemary dengan takaran setengah hingga 1 sendok teh. Rebus kurang lebih 5 menit agar teksturnya lembut saat diproses nanti. Kalau sudah, tiriskan dan dinginkan. Lalu dengan air rebusan yang sama, masukkan wortel dan brokoli. Rebus kurang lebih 3 menit. Untuk membuat sausnya, campur rosemary, kembang kol, bawang putih, setengah sendok teh pura all-purpose seasoning yang sapi, dan 50 ml susu segar. Lalu blender hingga halus. Dengan menambahkan pura all-purpose seasoning akan membuat rasa saus jadi lebih kuat dan kaya rasa, tanpa ada tambahan kalori lagi. Kalian bisa lihat di sini, teksturnya yang kental dan creamy. Kalau sudah, sisihkan dulu sausnya dan lanjut siapkan daging sapinya. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan sebelum memasak daging. Pertama, daging tidak dalam keadaan beku. Kedua, keringkan daging dengan kain atau tisu di kedua sisinya. Ini akan membuat tekstur daging yang garing di luar dan lembut di dalam. Daging sirloin memiliki kandungan lemak yang cukup banyak. Trik untuk menguranginya, potong bagian lemak putih ini. Atau kalian bisa menggantinya dengan daging tenderloin yang kandungan lemaknya lebih rendah. Bumbui daging dengan pura sea salt yang coarse atau yang kasar, dan pura all-purpose seasoning yang sapi. Taburkan secara merata di kedua sisi. Chef's tips untuk membumbui steak. Sebaiknya gunakan garam dengan tekstur yang kasar, agar pada saat ditabur lebih merata, dan juga memberi tekstur crunchy pada saat disantap. Panaskan wajan. Jika sudah panas, tuang 2 sendok makan olive oil, lalu tunggu sebentar hingga minyak cukup panas. Kalau sudah panas, saat memasukkan daging, kalian akan mendengar sizzle seperti ini. Ada yang bilang saat memasak steak, sebaiknya daging jangan dibolak-balik. Tapi ada juga yang bilang, tidak masalah jika dibolak-balik. Kalau kalian tim yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Tingkat kematangan yang ingin didapat adalah medium rare. Jadi, masak sisi tersebut kurang lebih 4 menit, lalu balik daging. Setelah dibalik, masukkan bawang putih dan rosemary segar. Untuk mendapatkan aroma rosemary dan bawang putih yang maksimal, basting steak seperti ini. Setelah steak matang, angkat dan diamkan atau rest steak sekitar 10 menit, agar jus dari daging dapat diserap kembali. Sambil menunggu, kita bumbui sayuran yang sudah direbus tadi. Masukkan semua sayuran dalam 1 mangkok besar, lalu taburkan sejumput pura sea salt dan aduk rata. Setelah 10 menit didiamkan, iris tipis miring daging steak sebelum di-plating. Saat dipotong, akan ada cairan yang keluar seperti ini. Tenang Pura Family, ini bukan darah ya. Ini adalah sari dari daging tersebut. Setelah semua bahan sudah siap, siapkan piring, lalu tata sayuran, saus, dan steak. Terakhir, kalian bisa tambahkan taburan pura sea salt di atasnya. Dan selesai. Masak resep apa lagi ya selanjutnya? Like, comment, dan subscribe untuk ide resep sehat lainnya.